Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 semester ganjil. Tentunya masih bersama dengan saya, Hanifah Munfarija, dari SMP Negeri 1 Cibongkor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Dan pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas pola konfigurasi objek. Dan adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini adalah setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menentukan persamaan dari suatu pola konfigurasi objek, dan yang kedua menentukan suku ke N dari suatu pola konfigurasi objek. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek? Jika kita temukan gambar berpola atau konfigurasi objek berpola, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah gambar berpola tersebut menjadi pola bilangan, kemudian amati dengan seksama. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Nah, di sini perhatikan gambar. Di sini ada pola susunan bola, ada pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Dengan memperhatikan pola susunan bola di atas, tentukan A. Banyaknya bola pada pola ke N, kemudian B. Banyaknya bola pada pola ke-20, dan C. Jumlah bola hingga pola ke-10. Nah, mari kita coba jawab ya. Nah, di sini kita gambar lagi. Di sini ada pola ke-1, pola bola kedua, pola bola ketiga, dan pola bola keempat. Nah, pola ke-1 itu disebut dengan U1. Di sini U1 atau jumlah bola pada pola ke-1 ada 1. Jadi U1-nya sama dengan 1. Kemudian pola kedua itu disebut dengan U2. Di sini banyak bola pada pola kedua kan ada 3. Jadi U2 sama dengan 3. Kemudian pola ketiga ini kita sebut dengan U3, dan banyaknya bola pada pola ketiga di sini kita hitung ada 5. Dan pola keempat dan kita sebut dengan U4, itu banyak polanya pada pola keempat itu ada 7. Dan sehingga ini bisa kita tuliskan dalam pola barisan bilangan jadi 1, 3, 5, dan 7. 1 ini U1, 3 ini U2, kemudian 5 ini U3, dan 7 ini U4. Coba kalian perhatikan beda antar suku pada barisan ini. Dari 1 ke 3 itu kan bedanya 2 ya. Kemudian dari 3 ke 5 itu bedanya juga 2. Kemudian dari 5 ke 7 itu bedanya juga 2. Kalau kalian perhatikan beda antar suku bilangan ini kan tetap ya. Dan ingat, kalau beda antar sukunya tetap atau sama itu disebut dengan pola barisan aritmetika. Nah, jadi untuk menghitung soal ini kita bisa menggunakan rumus barisan aritmetika. Kita coba jawab yang A, banyak bola pada pola ke N. Nah, karena di sini barisannya aritmetika, maka kita bisa gunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Nah, untuk menentukan banyak bola pada pola ke N ini, kita perlu A dan B. Ingat, A itu adalah suku pertama. Jadi kalau berdasarkan barisan ini, suku pertamanya atau A-nya sama dengan 1. Ini ya, suku pertamanya. Kemudian B itu adalah beda. Ingat rumus beda, B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U2 nya ini 3, U1 nya 1, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi bedanya di sini adalah 2.
Oke, kita masukkan informasi yang ini ke dalam rumus barisan aritmetika. Jadi UN sama dengan A-nya kan 1 ditambah N dikurangi 1 bedanya 2. Sesuai ini ya, A-nya 1 bedanya 2. Kita hitung sama dengan 1 ditambah, nah ini kita hitung dulu, ini operasi aljabar perkalian suku 2 dengan suku 1. Jadi si angka 2 ini kita kalikan ke dalam kurung ya. 2 kita kalikan ke N, 2 dikali N, ini positif 2, ini positif N. 2 dikali N menjadi 2N. Kemudian 2 kita kalikan juga ke negatif 1. Ini 2-nya positif, 1-nya negatif. Di 2 dikali negatif 1 itu adalah negatif 2. 1 ditambah 2N dikurangi 2. Ingat, di sini ada suku yang sejenis, ada suku yang tidak sejenis. Dan penjumlahan dalam bentuk seperti ini haruslah antar suku yang sejenis. Di sini yang sejenisnya adalah angka 1 dan negatif 2. Jadi 1 dikurangi 2. Ini positif 2N, ini tidak ada yang sejenis. Sehingga bisa kita tuliskan di sini 2N, 1 dikurangi 2 adalah min 1. Jadi banyak bola pada pola ke N-nya adalah 2N dikurangi 1. Paham ya? Kita lanjutkan ke pembahasan yang B, yaitu banyak bola pada pola ke-20. Nah, karena ini adalah barisan aritmetika, berarti kita bisa menggunakan rumus barisan aritmetika untuk menghitung banyak bola pada pola ke-20. Kita tulis dulu, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Di sini polanya adalah ke-20. Maka kalau polanya ke-20, N-nya sama dengan 20. Jadi N-nya nanti kita ganti dengan angka 20. A-nya ini sudah ada di sini, A-nya 1, B-nya ini adalah 2. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi U20 sama dengan A1 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 1 dikali B, bedanya 2. Nah, sekarang kita hitung sama dengan 1 ditambah 20 dikurangi 1, 19 dikali 2. 2 yang ini ya. Sama dengan 1 ditambah 19 dikali 2, 38. Jadi 1 ditambah 38 sama dengan 39. Nah, ini jadi banyak bola pada pola ke-20 ada 39. Kita lanjutkan pembahasan ke soal yang C. Jumlah bola hingga pola ke-10. Jumlah bola. Kalau ditanyakan jumlah bola, berarti ini adalah tentang SN. Kita gunakan rumus SN barisan aritmetika. Jadi SN sama dengan 2N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Karena di sini ditanyakan jumlah bola hingga pola ke-10, maka di sini N-nya adalah 10. Jadi kita ganti N-nya dengan 10. Jadi S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 2. Dari 2 dikali 1 dari mana ini? 2A. A-nya itu kan 1. 2A itu 2 dikali A, jadi 2 dikali 1. N dikurangi 1, N-nya 10. Jadi 10 dikurangi 1 dikali B. B-nya ini di sini 2. Jadi dikali 2 yang ini ya. Oke, kita mulai hitung ya. Sama dengan 10 dibagi 2 itu 5, 2 dikali 1 itu 2, 10 dikurangi 1 itu 9 dikali dengan 2 yang ini. 5 dikali 2 ditambah 9 kali 2. Kita kerjakan dulu yang ini ya, yang 9 dikali 2 yang di dalam kurung. Jadi sama dengan 5 dikali 2, 9 dikali 2, 18. Nah, sekarang kita jumlahkan yang di dalam kurung ini. Jadi 5 dikali 2 tambah 18 itu 20. Kita kalikan 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi jumlah bola pada pola ke-10 kalau dijumlahkan semua bolanya berjumlah 100. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar pola susunan bola berikut. Di sini ada pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4. Nah, yang ditanyakan tentukan banyak bola pada pola ke-7.
Ini kan banyak bolanya baru sampai pola keempat ya. Nah, di sini yang ditanyakan banyak bola pada pola ketujuh. Jadi kalau sampai polanya ketujuh, banyak bolanya berapa? Oke, kita coba jawab. Kita gambar lagi di sini gambar dari polanya. Ini ada pola 1, pola 2, pola 3, dan pola keempat. Nah, pola 1 itu kita sebut sebagai U1, kemudian pola 2 kita sebut sebagai U2, pola 3 kita sebut sebagai U3, dan pola 4 kita sebut sebagai U4. Nah, di sini U1 pada pola 1 itu bolanya ada 1. Kita tulis di sini ya. Dan pada pola kedua atau U2 banyak bolanya di sini kalau kita hitung kan ada 4. Kemudian pada pola ketiga atau U3 di sini kita hitung banyak bolanya itu ada 9. Kemudian pada pola keempat atau U4 kalau kita hitung di sini banyak bolanya ada 16. Nah, ini banyak bolanya. Nah, kalau kita perhatikan bentuk dari pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, ini kan kalau kita perhatikan bentuknya ini membentuk suatu persegi. Jadi kalau kita lihat lagi di sini satu selisih antar sukunya 1 ke 4 selisihnya itu kan 3, 4 ke 9 selisihnya 5, 9 ke 16 itu selisihnya kan 7. Jadi ini kan selisihnya berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan barisan aritmetika untuk menghitung pola ini. Nah, kita lihat saja bentuk dari gambar pola bola-bola ini. Dari pola 1, pola 2, pola 3, pola 4 ini kan berbentuk persegi ya. Jadi untuk menentukan banyak bola pada pola berikutnya kita bisa menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Nah, coba perhatikan pola ke-1 atau U1 di sini bolanya sisi atasnya ini yang pinggirnya 1, yang bawahnya 1. Berarti rumus luasnya kan sisi kali sisi. Ini pinggirnya 1, bawahnya 1. Berarti sisi kali sisi jadi 1 kali 1. 1 kali 1 ini betul hasilnya 1 ya. Perhatikan pola yang kedua. Ini sisinya yang pinggirnya 2, kemudian yang bawah sisi bawahnya juga 2. Jadi sisi kali sisi berarti 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? Jawabannya kan 4. Betul ya? Perhatikan pola yang ketiga. Sisi yang pinggirnya itu 3, kemudian sisi yang bawahnya juga 3. Jadi sisi kali sisi kita tuliskan 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Ini kan betul ya? Perhatikan pola yang keempat. Sisi yang pinggirnya ini 4, kemudian sisi yang bawahnya juga 4. Jadi sisi dikali sisi berapa? Iya, 4 dikali 4 hasilnya 16. Cocok ya? Dan di sini kita harus menentukan UN atau suku ke N. Mengapa kita harus menentukan UN? Kalau kita sudah tahu rumus persamaan UN, nah maka nanti kita bisa mencari pola ketujuh. Di sini U1 1 kali 1, U2 2 kali 2, U3 3 kali 3, U4 4 kali 4. Berarti kalau UN jadi N dikali N. Nah, N dikali N itu adalah N kuadrat atau N pangkat 2. Nah, bentuk persamaan yang seperti ini dan gambarnya seperti ini itu disebut dengan bilangan kuadrat atau bilangan persegi. Nah, jadi untuk menentukan pola pada ketujuh ini kita gunakan rumus atau persamaan persegi. Nah, kita tuliskan dulu di sini sehingga rumus pola ke N bilangan kuadrat atau persegi adalah yang ini tadi, yang ini ya. Kita tuliskan UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2, sehingga kita bisa cari banyak bola pada pola ketujuh. Kita masukkan rumusnya UN sama dengan N pangkat 2 berdasarkan ini ya, karena ini adalah pola persegi. UN sama dengan N pangkat 2, ini pola ketujuh, maka N nya sama dengan 7. Kita ganti N nya dengan 7. Jadi
U7 sama dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu adalah 7 dikali 7, hasilnya 49. Nah begitu, jadi banyak bola pada pola ke-7 adalah sebanyak 49. Paham ya? Jadi ini adalah pola bilangan persegi. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar pola susunan bola berikut. Di sini sama ada pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, dan pola ke-4. Pertanyaannya, tentukan banyak bola pada pola ke-10. Ini kan baru sampai pola 4 nih. Nah, kita diminta untuk menentukan banyak bola pada pola ke-10. Kira-kira nanti banyak bolanya akan berapa? Mari kita coba jawab. Kita gambar dulu gambar dari pola susunan bolanya. Di sini pola 1 kita sebut sebagai U1. Kemudian pola 2 kita sebut sebagai U2 dan pola 3 kita sebut sebagai U3. Pola 4 kita sebut dengan U4. Nah, kita perhatikan U1, jadi banyak bola pada pola ke-1. Di sini ada 2 bola ya. Kita tulis di sini 2. Kemudian pada pola kedua banyak bolanya itu ada 6. Kemudian pada pola ketiga atau U3 kalian hitung di sini banyak bolanya ada 12. Pada pola keempat yang ini atau U4 banyak bolanya kalian hitung ada 20. Nah ini lihat 2, ini barisannya lihat 2, 6, 12, 20. Selisihnya 2 ke 6 itu 4, 6 ke 12 itu 6, 12 ke 28. Ini selisihnya berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan barisan aritmetika. Nah, kalian perhatikan di sini, perhatikan bentuk dari masing-masing pola ini. Kalau diperhatikan bentuknya, ini kan berbentuk persegi panjang. Pola 1 ini begini, pola 2 ini persegi panjang, ini pola 3 ini berbentuk persegi panjang. Nah, jadi ini polanya berbentuk persegi panjang. Jadi untuk mencari banyak bola pada pola ke-10, kita bisa menggunakan rumus persegi panjang luas, yaitu luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Nah, coba kita perhatikan ini ya. Pola ke-1 di sini panjangnya 1 kan? Kemudian lebarnya 2. Maka panjang kali lebar menjadi 1 dikali 2. 1 dikali 2 itu jawabannya adalah 2. Sama ya. Perhatikan pola yang kedua. Di sini panjangnya itu adalah 2. Kemudian lebarnya di sini ada 3 bola. Maka rumus luasnya panjang kali lebar menjadi 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Perhatikan pola yang ketiga. Kita lihat di sini panjangnya itu ada 3, kemudian lebarnya ada 4. Jadi luasnya panjang kali lebar berarti iya betul 3 dikali 4. 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Sama ya. Perhatikan pola yang keempat. Kita lihat panjangnya di sini 4. Kemudian lebarnya di sini kita hitung bolanya ada 5. Jadi luas itu panjang kali lebar berarti 4 dikali 5. 4 dikali 5 berapa hasilnya? 20. Betul ya? 20. Nah, di sini kita akan mencari UN-nya atau rumus UN-nya untuk mencari pola ke-10-nya. Nah, perhatikan di sini ada angka 1, kemudian angka 2, angka 3 dan angka 4. Nah, angka 1, 2, 3, 4 ini kan pola ke-1 U1 1. Ini pola keduanya 2. Pola ketiga ini 3. Pola keempat ini 4. Jadi angka 1, 2, 3, 4 itu kita sebut saja dengan N. Jadi pola ke N dan N. Kemudian di sini lihat U1. Itu 1 dikali 2. Di sini ada angka 2. Nah, 1 itu kan N. 1
kedua itu selisihnya 1 ya, berarti 1 ditambah 1 2. Berarti karena satunya n, berarti jadi n ditambah 1 itu kan 2, karena satunya itu n. Untuk menjadi 2 menjadi n ditambah 1. Perhatikan sekarang pada U2 atau pola kedua. Di sini ada angka 3. Angka 3. Di sini pada pola kedua n-nya itu 2. 2 ditambah berapa supaya jadi 3? Tentunya ditambah 1. Jadi juga sama menjadi n ditambah 1. Perhatikan pada pola ketiga, di sini ada angka 4. Pada angka 4 ini n itu kan 3. Kemudian 3 ditambah berapa supaya jadi 4? 3 ditambah 1. Maka ini juga sama menjadi n ditambah 1. Kemudian di sini lihat pola keempat. Nah, di sini ada angka 5. Pada pola keempat, n-nya kan 4. Jadi 4 ditambah berapa supaya jadi 5? Ditambah 1 kan? Jadi ini juga sama. Berarti angka 5 ini adalah n ditambah 1. Nah, sekarang kita cari rumus UN-nya. Kenapa kita harus mencari rumus UN? Karena untuk menghitung pola ke-10. UN, nah di sini saja tinggal kita pindahkan yang ini. Ini kan 4, n, ini kali berarti n dikali 5, ini adalah n tambah 1, berarti n dikali n tambah 1. Kita tuliskan jadi UN-nya itu adalah n dikali n tambah 1. Dan bentuk ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk yang seperti ini. N dalam kurung n ditambah 1. Berarti ini n dikali dalam kurung n ditambah 1. Ini adalah rumus atau suku ke n-nya untuk barisan persegi panjang. Dan yang seperti ini dinamakan bilangan persegi panjang. Kita tuliskan di sini ya. Jadi rumus pola ke n bilangan persegi panjang itu adalah UN sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Berasal dari sini ya. Sehingga kita bisa menentukan banyak bola pada pola ke-10 dengan menggunakan rumus pola ke n persegi panjang ini. Kita masukkan UN sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Di sini diminta banyak bola pada pola ke-10. Pola ke-10 maka n-nya berapa? Ya 10. Kita ganti huruf n-nya dengan 10. UN berarti jadi U10 sama dengan 10 ditambah n dikurangi 1 berarti 10, n ditambah 1 berarti 10 ditambah 1. Nah, sekarang kita hitung dulu yang ada di dalam kurung ini. 10 kita tambahkan dulu dengan 1. Jadi sama dengan 10 dikali 10 tambah 1, 11. Sekarang kita kalikan 10 dikali 11, hasilnya adalah 110. Oke, jadi kita dapat banyak bola pada pola ke-10 adalah 110. Paham ya? Kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar pola susunan bola berwarna berikut. Lihat di sini ada dua warna, ada warna merah dan warna biru. Masing-masing berwarna sama ya, tiap polanya ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Pertanyaannya, jika susunan bola diteruskan dengan pola ke n, dengan n adalah suatu bilangan bola positif, tentukan banyak bola berwarna biru. Nah, pada pola ke n atau UN, bola berwarna biru. Sini kan ada dua warna bola, ada warna merah dan warna biru. Di sini kalian fokus menanyakan bola berwarna biru. Nanti kalian lihat bola yang berwarna biru saja. Kemudian yang B, banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10. Oke, kita coba jawab ya. Kita jawab, banyak bola berwarna biru pada pola ke N atau UN. Kita gambarkan dulu. Nah, ini gambarnya. Di sini ada pola 1, pola 2, pola ketiga, dan pola keempat. Pola ke-1 itu kita sebut dengan U1. Kemudian pola kedua kita sebut dengan U2, pola ketiga kita sebut dengan U3, dan pola keempat kita disebut dengan U4.
Oke, kita lihat sekarang fokus kepada bola yang berwarna biru. Pada pola ke-1, bola berwarna birunya kan ada 1. Kita tuliskan di sini ya, 1. Pada pola kedua atau U2, bola berwarna birunya ada 3. Kita tulis. Pada pola ketiga atau U3, bola berwarna birunya, kalian hitung ada berapa? Ya, betul, ada 6. Kemudian pada pola keempat atau U4, bola berwarna birunya, kalian hitung ada berapa? Ya, ada 10. Ini yang fokus pada berwarna biru ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Kalau kalian perhatikan secara keseluruhannya, ini kan membentuk persegi panjang ya. Ini membentuk persegi panjang antara bola biru dan bola merah. Kalau kalian perhatikan, ini dari pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, ini membentuk persegi panjang. Tetapi kita di sini hanya diminta untuk menentukan banyak bola yang berwarna biru saja. Nah, kalau kita perhatikan, bola berwarna biru ini dalam tiap polanya itu berbentuk segitiga. Nah, segitiga ini kalau kita perhatikan itu setengahnya dari persegi panjang. Coba kita lihat. Nah, ini kan setengahnya. Kita bagi ya. Nah, lihat. Ini setengahnya dari persegi panjang. Kemudian ini juga pola yang berwarna biru ini, bola yang berwarna biru ini adalah setengahnya dari yang persegi panjang ini. Dan ini juga sama, kita bagi. Nah, jadi ini setengah bola yang berwarna biru itu setengahnya dari pola yang berbentuk persegi panjang. Dan kalau kalian perhatikan, bola yang berwarna biru ini membentuk segitiga. Nah, maka dapat kita tuliskan bilangan segitiga itu adalah sama dengan setengah dari bilangan persegi panjang. Betul ya? Ini kan persegi panjang. Nah, yang segitiganya ini adalah setengahnya dari bilangan persegi panjang. Sehingga pola ke N atau UN, rumus pola ke N bilangan segitiga atau bola yang berwarna biru ini adalah UN sama dengan setengah dikali N dalam kurung N ditambah 1. Kenapa ini setengah? Karena setengah dari bilangan persegi panjang. Ini jadi setengah bilangan persegi panjang. Tadi kita tahu polanya adalah N dalam kurung N ditambah 1. Jadi UN sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. Nah, itu. Kemudian sekarang kita coba jawab yang B. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10. Bola berwarna biru, ini lihat masih berwarna biru pada susunan ke-10. Bola berwarna biru ini kan berbentuk segitiga. Sedangkan kalian tahu tadi bahwa pola segitiga itu adalah setengah dari persegi panjang. Jadi rumusnya yang ini ya. Kita masukkan ke sini. UN sama dengan setengah dikali N dalam kurung N ditambah 1. Di sini kita diminta untuk menghitung banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10. Karena susunannya ke-10, maka N-nya sama dengan 10. Jadi N-nya kita ganti dengan 10 ya. N sama dengan, jadi U10 sama dengan 1/2 dikali N ini adalah 10 dalam kurung 10 ditambah 1. N ditambah 1, 10 ditambah 1. Nah, sekarang kita bisa hitung. Jadi 10 ini kita bisa bagi dengan 2. 10 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Jadi sekarang bisa kita kalikan 1 dikali 5 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian yang di dalam kurung ini kita hitung 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi 5 dikali 11. Nah, 5 dikali 11 sama dengan 55. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan banyak bola berwarna biru pada pola ke-10 adalah 55. Oke, paham ya? Tadi pembahasan kita tentang pola konfigurasi objek. Jadi tadi ada pola konfigurasi objek yang berbentuk barisan aritmetika,
kemudian ada pola konfigurasi objek yang berbentuk persegi, kemudian ada pola konfigurasi objek yang berbentuk persegi panjang, dan ada pola konfigurasi objek yang berbentuk segitiga. Masing-masing memiliki bentuk persamaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana, paham ya? Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan sampai jumpa lagi pada pertemuan kita yang akan datang, dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.